Selamat malam Tribuners. Saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Pasutri tenggelam di Bendungan Batu Tegi. Pasangan suami istri tenggelam di Bendungan Batu Tegi, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus. Kejadian tersebut terjadi pada Sabtu 5 Februari 2022 sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Keduanya diketahui baru saja mengantarkan pupuk ke kebun milik mereka. Dikatakannya kronologis kejadian berdasarkan keterangan saksi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Korban Sarimun pergi ke kebun miliknya membawa beberapa karung pupuk menggunakan perahu sampan. Jarak kebun dan tempat tinggal korban yakni di daerah Talang Ajir kurang lebih 150 meter. Setelah mengantar pupuk tersebut sekitar pukul 9:30, korban menjemput istrinya Manisa yang berada di Talang Ajir. Lantas keduanya bersama-sama pergi ke kebun menggunakan perahu tersebut. Pada saat di perjalanan dan sudah hampir mendekati tempat sandar di lokasi kebun, tiba-tiba perahu oleng dan terbalik, sehingga keduanya tercebur ke dalam air. Melihat kejadian tersebut, tetangga kebun korban berusaha menolong, namun kedua korban sudah tenggelam dan menghilang. Kemudian saksi menghubungi pihak keluarga, lalu keluarga menghubungi Basarnas dan Polsek Pulau Panggung, serta Koramil Pulau Panggung untuk bersama-sama melakukan pencarian kedua korban. Upaya pencarian pasangan suami istri atau pasutri tenggelam di Bendungan Batu Tegi, Kecamatan Air Naningan, terkendala dengan cuaca hujan. Menurut Nanang, warga setempat, hampir sepanjang hari di lokasi tersebut turun hujan. Meski sempat reda, namun hujan kembali turun berganti-gantian. Dengan kondisi cuaca seperti itu membuat jarak pandang terbatas dan kabur karena air hujan yang jatuh di permukaan air bendungan timbulkan riak. Selanjutnya tim dan warga yang mencari juga memperhitungkan kesempatan diri. Jangan sampai timbul korban baru akibat terlalu memaksa mencari saat hujan deras. Maka saat hujan deras perahu-perahu pencari lebih cenderung diam. Di saat hujan mereda, perahu-perahu kembali melakukan penyisiran. Untuk titik penemuan kedua jenazah pasutri tersebut, korban Sarimun atau suami ditemukan sekitar 6 atau 7 meter dari lokasi awal tenggelam. Sedangkan jenazah istrinya Manisa ditemukan masih di lokasi Talang Ajir atau sekitar 5 meter dari titik perahunya tenggelam. Polsek Pulau Panggung Polres Tanggamus menyatakan perahu dayung yang digunakan pasangan suami istri Sarimun dan Masina sudah tidak layak pakai dan bocor. Menurut Kapolsek Pulau Panggung, Inspektur 1 Mustakir, hal itu berdasarkan keterangan saksi dan juga pemeriksaan perahu yang tenggelam, bahwa perahu tersebut sudah tidak layak pakai dan bocor. Berita selanjutnya datang dari Bandar Lampung. Ratusan remaja dan puluhan motor diamankan pihak kepolisian. Ratusan remaja dan puluhan unit sepeda motor digelandang ke Mapolresta Bandar Lampung pada Minggu 6 Februari 2022. Mereka diamankan setelah aparat kepolisian setempat melakukan razia Kamtipmas di sejumlah titik rawan Bandar Lampung. Hasilnya, 120 orang dan 77 unit kendaraan sepeda motor diamankan ke Mapolresta. Kapolsek Sukarame Kompol Warsito menjelaskan giat razia tersebut dilakukan jajarannya bersama Polresta Bandar Lampung. Namun untuk tindak lanjutnya diserahkan ke Polresta Bandar Lampung. Warsito menjelaskan ada 120 orang yang terjaring razia, dengan rincian 31 orang terlibat tawuran dan 89 orang diduga terlibat balap liar. Setelah dilakukan pendataan, lanjut Warsito, khusus balap liar 50 orang berasal dari Bandar Lampung, sedangkan 39 orang lainnya merupakan warga luar Bandar Lampung. Warsito menambahkan mereka 89 orang terjaring razia balap liar di sekitar Jalan Soekarno-Hatta atau Bypass Sukarame, Bandar Lampung. Sementara 31 orang yang terlibat tawuran diamankan di belakang kantor Camat Sukarame, Korpri Jaya, Bandar Lampung. Oleh karena itu pihaknya bakal rutin melakukan giat khususnya setiap malam minggu. Sementara itu Satria berusia 19 tahun salah satu yang diamankan mengaku tidak terlibat balapan liar. Dirinya saat itu sedang melintas di Jalan Soekarno-Hatta
namun terpaksa ikut karena diamankan polisi. Namun Satria mengakui sebelum diamankan dirinya ikut serta menonton aksi balap liar di seputar jalan tersebut. Sampai saat ini, sepeda motor Honda CB modifikasi miliknya masih disita di Mapolresta Bandar Lampung. Berita selanjutnya, Gunung Anak Krakatau masih dalam status waspada. Adanya peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau, warga di kawasan pesisir Lampung Selatan diminta untuk tidak panik. Warga diminta tetap tenang dan melakukan pemantauan kondisi air laut. Penanggung jawab pos pantau GAK di Desa Hargo Pancuran, yakni Andi Suwardi mengatakan, saat ini status GAK masih pada level 2 atau waspada. Menurutnya meski ada peningkatan aktivitas, namun kolom abu terpantau memiliki ketinggian 157 mPdL. Andi mengimbau masyarakat atau wisatawan tidak diperbolehkan mendekati kawah dalam radius 2 km dari kawah. Dikatakan Andi, dari data telah terjadi 9 kali gempa letusan atau erupsi dengan amplitudo 40 hingga 58 mm dan lama gempa yaitu dari 20 hingga 169 detik. Terjadi 1 kali gempa dengan hembusan amplitudo 35 mm dan lama gempa 70 detik. Lalu lanjutnya terjadi 60 kali gempa harmonik dengan amplitudo 10 hingga 38 mm dan lama gempa 6 hingga 96 detik. Kepala Pos Bakauheni Denny Mezu mengimbau masyarakat agar tidak panik. Masyarakat diminta waspada namun tidak panik. Bagi warga yang tinggal khususnya di daerah pesisir, agar memperhatikan kondisi air laut dan sekitar. Kemudian selalu memonitor perkembangan informasi dari BMVG atau BMKG. Berita selanjutnya, hujan deras akibatkan longsor di Lampung Barat. Hujan deras yang mengguyur wilayah Lampung Barat pada Sabtu 5 Februari 2022 sejak siang hingga malam hari mengakibatkan bencana longsor di sejumlah titik. Di Bekon Kubu Perahu, Balik Bukit, Lampung Barat sendiri tercatat sebanyak 4 titik yang dilanda bencana longsor akibat guyuran hujan deras tersebut. Keempat titik longsor itu berada di Pemangku Kayu Mulu, Jalan Nasional Liwa Krui kilometer 2, kilometer 5, dan kilometer 7. Untuk Jalan Nasional Liwa Krui kilometer 2, Mekal menambahkan proses evakuasi material longsor telah selesai dilakukan dengan membuka jalur satu arah bagi pengendara agar bisa melintas secara bergantian. Proses evakuasi dilakukan secara manual dengan peralatan seadanya. Kemudian Mekal meneruskan pada kilometer 5, badan jalan terkikis akibat tergerus aliran sungai yang meluap, sehingga hanya satu jalur yang bisa dilalui oleh kendaraan. Kendaraan besar disarankan untuk tidak melintas terlebih dahulu. Sementara pada kilometer 7, saat ini akses jalan masih tertutup total material longsor sehingga belum bisa dilalui oleh kendaraan. Mengenai longsor di Pemangku Kayu Mulu, ia menerangkan terdapat rumah warga yang mengalami rusak ringan akibat bencana longsor ini. Mekal menyampaikan saat ini keduanya telah mengungsi di rumah kerabatnya. Mekal berharap proses evakuasi di berbagai titik longsor tersebut berjalan lancar tanpa halangan suatu apapun. Berita selanjutnya datang dari Kabupaten Pringsewu. Suami berikan istri ponsel hasil curian. Seorang istri di Kabupaten Pringsewu, Lampung senang bukan main mendapat pemberian handphone dari suami. Belakangan ia kaget karena didatangi oleh pihak kepolisian. Ternyata handphone yang diberikan suami adalah handphone hasil curian. Kisah ini terungkap setelah kepolisian sektor Pringsewu Kota menangkap seorang pelaku pencurian dengan pemberatan yang beroperasi di satu rumah kos Bumi Jejama Secancanan. Kapolsek Pringsewu Kota Kompol Ansori Samsul Bahri mengungkapkan, pelakunya yakni Denny berusia 40 tahun, warga Pekon Patoman, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu. Penangkapan pelaku bermula dari ditemukannya keberadaan handphone curian Vivo Y2. Ditambahkan Ansori, HP tersebut didapati sudah berada di tangan orang lain, yakni saudari Iwe berusia 37 tahun yang merupakan warga Pekon Patoman, Kecamatan Pagelaran. Berdasarkan keterangan saksi Iwe,
HP tersebut didapat dari pemberian suaminya atas nama Denny. Lantas, petugas melacak keberadaan Denny. TKP 308 Polsek Pringsewu Kota berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku Denny pada Jumat 4 Februari 2022 sekitar pukul 00:30 waktu Indonesia Barat di sebuah rumah kos Kelurahan Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu. Korbannya yakni anak di bawah umur berinisial IOAM yang masih berusia 13 tahun yang merupakan warga Kecamatan Ambarawa. Ketika itu pada Selasa 4 Januari 2022, korban bermain di kamar kos Septi di Kelurahan Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu. Korban meninggalkan HP tersebut di kamar kos Septi, kemudian pergi bersama temannya. Namun setelah kembali ke kamar kos tersebut, HP itu sudah tidak ada di tempatnya semula. Ironisnya, Septi juga tidak mengetahui keberadaan HP itu. Kepada polisi, pelaku Denny mengaku telah mencuri HP merek Vivo Y2 milik korban pada saat HP itu berada di kamarnya Septi. Atas perbuatannya itu, Denny dijebloskan ke sel tahanan Mapolsek Pringsewu Kota. Polisi menjerat Denny dengan pasal 363 KUHP tentang curat dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun. Berita selanjutnya, waspada jalan berlubang di Jalinbar Pringsewu. Pengendara di ruas Jalan Lintas Barat Kabupaten Pringsewu harus berhati-hati saat melintas di Jalan Negara Pusat Ibu Kota Kabupaten berjuluk Seribu Bambu. Pasalnya ada lubang menganga yang berpotensi membahayakan pengguna jalan, terutama untuk pengendara kendaraan roda 2. Lubang kedalaman kira-kira 10 cm dengan lebar hampir setengah badan jalan ini berada di perempatan Pasar Induk Pringsewu. Posisinya berada pas di tikungan jalan dari arah Tanggamus atau Lampung Tengah menuju arah Bandar Lampung. Saat hujan tergenang sehingga tidak terlihat adanya lubang karena permukaan air rata dengan permukaan jalan. Atas kondisi tersebut, Satuan Lalu Lintas Polres Pringsewu telah melakukan penelusuran penyebab kerusakan di badan jalan ini. Banit Dikyasa Aibda Yuliansah Idrus mengungkapkan, kerusakan jalan di sekitar Pasar Pringsewu ini terjadi di Jalinbar kilometer 39 hingga 40 Kecamatan Pringsewu. Hasil penelusuran atau survei, penyebab kerusakan jalan tersebut adalah genangan air yang secara terus-menerus menggenangi ruas jalan tersebut. Air yang menggenang mengakibatkan kerukan jalan dikarenakan saluran air atau drainase yang tidak berfungsi dengan maksimal. Atas kerusakan jalan ini, kata Yuliansyah, pihaknya telah melakukan pemasangan rambu sebagai tanda bagi pengguna jalan. Upaya tersebut untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas pada titik Jalinbar tersebut. Ia mengungkapkan kegiatan survei jalan akan dilaksanakan kembali bersama dengan stakeholder yang membidangi di Pemkab Pringsewu, sehingga badan jalan tidak tergenang air kembali. Implikasinya angka kecelakaan lalu lintas dapat ditekan sedemikian rupa. Oleh karena itu, ia berharap supaya ruas jalan-jalan yang rusak dapat segera diperbaiki, sehingga pada ruas jalan tersebut dapat tercipta keselamatan lalu lintas. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.